semuanya. Aku harap tetap dalam kondisi yang sehat, kondisi yang prima. ASInya tetap dikasih ASI yang lancar, ASI yang banyak, ASI yang berkualitas. Nah, ini udah puasa kurang lebih kita dapat hampir 2 minggu. Kira-kira gimana nih perjalanan selama 2 minggu puasa ini? Nah, hari ini juga aku mau berbagi information tentang gimana sih tips supaya ASI kita tetap kental selama kita berpuasa. Nah, karena kalau misal ASInya tetap kental, ASInya tetap berkualitas, itu otomatis juga pasti yang diminum si baby itu tetap yang terbaik. Oke, kita langsung aja. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau semisal kita berpuasa, apalagi pada saat kita nih makannya kan terbatas ya, cuma pada saat buka dan sahur aja. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kualitas bukan kuantitasnya. Jadi kualitas apa aja sih kira-kira yang kita makan ini dibanding dengan kuantitasnya. Jadi bukan berarti makan tuh harus yang banyak, makan tuh harus yang sampai kita kenyang. Tapi apa isi dari makanan kita itu. Nah, apalagi kan kita makannya terbatas nih. Jadi sebisa mungkin perhatikan benar-benar asupan ini asupan yang terbaik. Nah, apa aja kira-kira? Yang pertama adalah protein. Protein ini bagus banget ya Mam ya. Jadi protein ini seperti kita tahu fungsinya itu juga oke untuk meregenerasi sel-sel tubuh. Otomatis kalau semisal kita makan protein, tubuh kita tercukupi proteinnya, tidur pun juga lebih nyenyak kayak gitu loh Mam. Terus habis gitu juga secara lemak ASI itu juga dia akan lebih meningkat. Nah, protein ini bisa kita dapat dari apa aja? Ada bisa dari ayam, dari daging, dari ikan-ikanan. Terus kalau semisal kalian bosen juga ya makan ayam, daging, ikan-ikanan terus, apalagi mungkin kondisi seperti ini juga pas puasa tahun ini ketepatan kita ada corona, mungkin secara ekonomi juga kita harus sedikit berhemat lah mungkin kayak gitu. Jadi kita bisa pilih dari kedelai, kacang-kacangan dari kedelai. Jadi semisal nih kayak kacang kedelai itu bisa dari tempe, dari tahu, itu kalian juga bisa makan. Terus habis itu kayak dari kalian merebus edamame, atau kalau enggak kalian bisa makan dari jagung. Nah, ini seperti yang sempat aku bahas kemarin bareng Mam Renata, ternyata kalau jagung itu juga bisa memperbaiki kualitas dari ASI kita. Itu dari segi protein. Lalu yang kedua adalah segi karbo. Nah, karbo ini kan kalau kita orang Indonesia mungkin kebiasaan makan karbo tuh ya makannya nasi. Orang Indonesia tuh kalau belum makan nasi berarti belum makan, anggapannya gitu. Padahal ternyata banyak sekali karbo pengganti nasi yang juga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Nah, contohnya tuh apa? Contohnya tuh jagung. Jadi jagung manis ini juga bisa sebagai pelancar ASI. Terus jagung itu ternyata kandungannya banyak sekali loh. Dia juga banyak kalsiumnya. Ada kalsium yang juga bagus untuk tulang. Nah, otomatis kalau tubuh kita terpenuhi kalsium, itu juga bisa meningkatkan kualitas ASI. Terus selain itu si jagung manis ini juga tinggi serat. Otomatis kalau tinggi serat itu juga cukup mengenyangkan ya Mam ya. Kenyangnya bisa jangka lama dan antioksidannya di dalam jagung manis ini tinggi. Jadi kalau misal kalian mau bikin jagung manis diapain bisa nih, kayak kalian tahu misal dari nasi jagung itu juga bisa. Atau kalau enggak kalian makan aja jagung manis yang dikukus, direbus, dikasihin susu, dikasih keju, itu udah enak banget. Nah, terus yang kedua karbonya ini bisa juga penggantinya tuh oatmeal. Nah, oatmeal atau havermut ya orang mungkin dulu sebutnya. Nah, havermut oatmeal ini itu ternyata dia tuh kandungan nutrisinya lengkap banget. Ada mineralnya, ada proteinnya, ada vitamin-vitaminnya, dan ada zat besinya. Nah, zat besi dalam oatmeal ini itu yang bisa meningkatkan kualitas ASI kita. Jadi dengan kita mengkonsumsi oatmeal, makanya gini, oatmeal itu kan sering dibilang kayak bisa nurunin juga tekanan darah kayak gitu-gitu ya. Kandungan gula dalam gula darahnya tuh rendah kayak gitu. Nah, itu juga bagus banget untuk kesehatan kita. Jadi mungkin kalian bisa ganti karbonya itu dari jagung atau dari oatmeal. Selain itu yang untuk meningkatkan kualitas ASI kita juga perlu perhatikan kalsium. Kalsium ini bisa kita dapat dari susu. Kalau semisal kalian nggak bisa minum susu-susu yang pada umumnya, kalian bisa konsumsi susu beruang. Intinya susu yang murni, yang nggak ada campuran gula, nggak ada campuran pemanis. Itu biasanya lebih aman untuk untuk kita yang punya asam lambung seperti itu. Atau kalau misal kalian kesusahan, kalian juga bisa langsung konsumsi suplemen yang berbentuk kalsium. Nah, terus selain itu kita juga konsumsi vitamin C. Vitamin C kalau aku sendiri, aku lebih suka dari buah-buahan. Jadi contohnya kayak apa? Kayak misal lagi musim jeruk peras ya, aku minum jeruk peras setiap hari. Misal kita minum sehari 3-5 jeruk itu udah cukup banget loh untuk meningkatkan kualitas ASI kita. Atau kalau enggak yang murah itu kalian makan pepaya. Pepaya itu bagus banget untuk ibu menyusui dan vitamin C di dalam pepaya itu juga tinggi. Selain itu pepaya itu juga seratnya bagus, dia bisa ngelancarin BAB. Jadi kalau misal kita konsumsi pepaya, itu sebetulnya kandungannya tuh banyak banget manfaat yang luar biasa untuk kita. Yang terakhir
Tipsnya adalah sering-sering kosongin payudara. Nah, kok bisa ya? Ternyata payudara itu semakin sering dikosongin, lemak-lemak asinya tuh semakin banyak. Jadi justru payudara yang sering penuh-penuh itu sebetulnya formilnya tuh lebih banyak banget. So, sebisa mungkin kalian semakin sering dikosongin payudaranya, semakin sering payudara berasa lembek, itu sebetulnya lemak-lemak asinya justru semakin banyak. Nah, itu dia tips-tips dari aku sekitar gimana sih cara meningkatkan lemak asi di saat puasa ini. Semoga semoga information hari ini berguna. Dan thank you. Oh ya, jangan lupa komen dan subscribe di YouTube-nya Mom Uung, dan jangan lupa juga follow Instagram-nya momuung.id. Bye bye.